Dan ini tuh sepemikiran ya dengan aku, karena memang sebenarnya aku tuh nggak terlalu peduli ya dengan dunia keartisan, tapi setelah melihat ada perempuan yang dipermalukan oleh suaminya sendiri dengan melakukan preskon, di situ aku merasa tergerak dan mulai simpati tuh kepada Paula, bukan saja karena memang kasus dia itu dan juga masalah yang dihadapi itu banyak sekali relate ya dengan kehidupan aku, tapi karena memang di situ melihat kesabaran dia dan juga melihat cara diam dia menghadapi tuduhan seperti itu, yang kemudian dia melakukan klarifikasi juga tanpa harus mendapatkan embel-embel dukungan dari para wartawan dan pengacaranya, tapi sudah cukup membuktikan bahwa dia itu perempuan yang benar-benar tangguh, perempuan yang memiliki attitude yang baik, dan juga perempuan elegan dan juga perempuan yang dewasa dalam menghadapi tuduhan dari lelaki yang dicintainya dari suaminya sendiri. Tapi kayaknya ini laki-laki belum puas tuh untuk mempermalukan dan menjatuhkan harga diri dari perempuan yang pernah mendampingi dia dalam suka dan duka, dan perempuan yang pernah melahirkan anak-anaknya dengan meminta sidang terbuka, di mana di situ akan diliput oleh semua media dan juga dipertontonkan oleh banyak orang. Tapi sebenarnya kalau dia itu mau melindungi privasi dari wanita yang pernah hidup dengan dia itu bisa minta sidang tertutup seperti yang dikatakan Mbak Feni Rose ini. Kalau sidang cerai ya tertutup aja. Tapi sayangnya itu tidak dilakukannya. Dia justru datang ke persidangan dengan langkah yang jumawa seperti orang yang paling suci dan paling benar tuh di dunia. Sementara gara-gara sidang terbuka itu aku jadi bisa melihat mimik muka Paula yang begitu menderita saat dia menatap Mbak Im. Dan di situ tersirat banget ya kalau dia itu masih sayang, masih cinta, dan ya masih berat mungkin dengan rumah tangganya. Dan memang kalau orang cinta itu nggak bakalan menjatuhkan orang yang dia cintai, nggak bakalan dia itu melukai orang yang dicintai, karena ketika dia melakukan hal tersebut, sama saja dia itu sedang menjatuhkan dirinya dan sedang melukai dirinya sendiri. Disinilah mungkin yang disebut dengan divorce is scary, atau perceraian adalah sebuah kengerian dan juga sebuah neraka bagi seorang perempuan, ketika dia harus duduk berdampingan dengan lelaki yang pernah hidup dengannya dan juga lelaki yang masih dicintainya, tapi dengan situasi dan orang-orang yang berbeda, di mana dulu mungkin dia itu dipertemukan dalam suasana ijab kabul, dikelilingi dengan orang tua dan saudara-saudara, dan dengan tatapan penuh cinta. Tapi sekarang ketika mereka dipertemukan lagi dalam suasana dan orang-orang yang berbeda, jangankan tatapan penuh cinta, bertegur sapa pun mereka tidak melakukannya. Berat sekali ya apa yang dirasakan oleh Paula, karena bukan saja dia itu sudah dipermalukan di awal-awal, tapi dia juga akan dipermalukan lagi itu di persidangan terbuka, belum lagi nanti menghadapi persidangan hak asuh anak. Karena sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu, aku tuh paham banget apa yang dirasakan oleh Paula. Kalau misal hak asuh anak itu jatuh ke tangan dia itu akan merasa bersalah dan merasa berdosa kepada anak-anaknya, dan merasa menjadi ibu yang gagal telah mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan juga gagal mendapatkan pengasuhan dan kasih sayang yang utuh seperti keluarga lainnya. Tapi ketika dia nanti gagal mendapatkan hak asuh anak, dia itu akan merasakan kehilangan yang tidak akan tergantikan. Dan di tahap inilah di mana seorang ibu dipisahkan dari anak-anaknya, maka ini adalah neraka bagi para wanita. Bagi seorang wanita, dia bisa tegar tuh dalam memerangi perasaan kasih sayang dan juga rasa kehilangan dari lelaki yang masih dicintai. Dia bisa kuat dan tegar saat dia menghadapi masalah ekonomi. Dia bisa nggak peduli dan kuat mental ketika orang mencemooh dan menghujatnya karena dia itu sudah menyandang status janda. Tapi ketika dia harus dihadapkan kehilangan anak-anaknya, kayak dijauhkan dari anak-anaknya, maka disitulah akan hancur, akan luruh dunianya. Makanya aku yakin banget ya, ketika terjadi perceraian, pihak yang paling menderita itu pasti pihak perempuan. Apalagi kalau perempuan itu nggak berpenghasilan, dimana selain dia itu harus menghidupi dirinya, dia juga harus menghidupi tuh anak-anaknya. Makanya seperti pernyataan yang komen di sini yang mengatakan penderitaan wanita yang ditinggal bercerai itu lebih menderita tuh dari perempuan yang ditinggal meninggal. Dan semoga ini adalah video terakhir yang membahas tentang perceraian Mbak Im dan Paula. Semoga kedepannya kita akan membahas nih kebahagiaan Paula dan anak-anaknya yang semoga mendapatkan jodoh seperti yang dimiliki oleh Iris Bella. Amin ya rabbal alamin. Di tengah proses perceraiannya dengan Paula Verhoeven, beredar potongan video Mbak Im Wong yang kerepotan ketika harus bekerja sambil mengurus dua anak laki-lakinya. Pada video yang diunggah akun TikTok @ShakiraBilkis99, kala itu Mbak Im Wong terlihat sedang live jualan di TikTok sambil makan. Kemudian, anak pertamanya, Kiano, datang menghampirinya dan meminta makanan yang serupa dengan Mbak Im Wong. Setelah itu, terdengar suara anak keduanya, Kenzo, yang protes karena ayahnya sibuk bekerja. Sebab Mbak Im Wong sempat mengatakan dirinya tak bekerja sambil meneruskan makannya untuk menenangkan Kenzo. "Yang nggak kerja, papa nggak kerja, Om Juan yang kerja," ujar Mbak Im Wong. Karena tak kunjung beranjak dari kursinya, Kenzo pun langsung menghampiri Mbak Im Wong dan berusaha menarik tangan ayahnya. Saat itulah aktor 43 tahun ini langsung beranjak dari kursinya dan melihat tingkah anaknya yang protes. Oke, sambil meneruskan makannya yang sebelum selesai. Alih-alih membuat warganet prihatin dengan situasinya, momen Mbak Im Wong kerepotan mengurus kedua anaknya sambil bekerja dan makan menuai cibiran dari warganet.
Menurut mereka, itulah kehidupan yang diinginkan Baim Wong setelah menggugat cerai Paula Verhoeven. Biar ngerasain gimana rasanya ngurus anak 2 seusia itu, kata netizen. Biarin aja itu yang dia mau, dia kaya raya kok, komentar lainnya. Biar dia tahu urus anak itu gimana rasanya, imbuh netizen. Resikolah, ujar netizen lainnya. Di tengah proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, kondisi Keanu putra sulung Baim Wong dan Paula yang terlihat semakin kurus menjadi sorotan masyarakat. Dalam unggahan yang dibagikan @lambegosip, penampilan Keanu yang tampak mengenakan kemeja pendek bermotif dengan celana panjang krim itu justru dinilai tak seperti anak artis pada umumnya. Keanu yang dulunya punya bentuk tubuh gemoy dan pipi cabi kini tampak berbeda. Perubahan drastis Keanu tersebut justru membuat netizen merasa kasihan lantaran dinilai seolah tak terawat. Apa kabar Keanu? Bunyi tulisan dalam video diikuti dengan emoji wajah berkaca-kaca. Banyak yang justru menyebut Keanu tak seperti anak artis pada umumnya. Bahkan tak sedikit yang menyalahkan Baim Wong sebagai ayah yang mengambil hak asuh dari Paula. Bapaknya sibuk ngasih donasi ke orang-orang, anak sendiri kurang diperhatikan. Baim sakit apa ya? Kata netizen. Makin kurus banget, ujar netizen lainnya. Keanu dan Kenzo dirawat emaknya aja gak sih biar makin berisi glow up, makin gen stylish juga, kata netizen. Sementara itu, dilihat dari postingan Baim Wong di Instagram story-nya, rupanya video tersebut diambil ketika Keanu sedang di lingkungan sekolah. Pada saat pulang, Keanu dijemput oleh Baim Wong. Wajahnya pun terlihat semeringah ketika melihat ayahnya menunggu di depan gerbang. Sebelumnya, Paula Verhoeven berharap bisa bersama lagi dengan kedua anaknya, Keanu dan Kenzo. Hal tersebut disampaikan Paula Verhoeven lewat akun Instagramnya baru-baru ini. Paula Verhoeven menuliskan doa dan harapannya tersebut sembari membagikan video bersama putra keduanya. Model asal Semarang, Jawa Tengah itu ingin bisa tidur bareng anak-anaknya lagi. Allahumma barik, insya Allah kita bisa bobok bareng lagi ya sayang. Doa mama selalu buat kalian. I love you so much, tulis Paula Verhoeven melansir dari tribunnews.com. Lalu pada story Instagram Paula yang lain, ia membagikan momen saat bertemu dokter sekaligus Ustazah Aisyah Dahlan. Paula berterima kasih terkait nasihat dan pesan-pesan dari Aisyah Dahlan untuknya. Tak lupa Paula menyelipkan harapannya untuk menjadi ibu yang bahagia untuk mendidik anak-anaknya. Ibu sehat selalu ya, terima kasih untuk ilmunya. Insya Allah aku bisa menjadi ibu bahagia dan bisa dengan penuh kasih sayang mendidik dan menyayangi anak-anak aku, tuturnya. Sebelumnya, pihak Baim dan Paula sempat terlihat bersitegang saat sidang cerai beberapa waktu lalu. Paula dan Baim bersikeras memperebutkan hak asuh atas kedua anaknya. Saat agenda sidang digelar, Alfon Kurnia Palma, kuasa hukum Paula sempat bersitegang dengan pengacara Baim, Fahmi Bahmid. Dikutip dari YouTube Indosiar Selasa 11 November 2024, Alfon Kurnia Palma menegaskan, hal itu ia lakukan semata-mata demi membela hak kliennya. Saya nggak bersitegang ya, begitulah caranya seorang lawyer mempertahankan hak dari sang prinsipal, kata Alfon Kurnia Palma.